Salam saudara-saudaraku, jumpa lagi. Bahas kali ini adalah Alkitab telah dipalsukan. Itu yang kerap kali kita dengar dari para entah itu mu'alaf ataupun terutama agama sebelah kita yang memang dasarnya hanya nuduh tanpa bukti. Ayat yang dikatakan salah satu bahwa Taurat Alkitab itu merupakan petunjuk bagi para nabi sebelumnya. Surat kelima ayat 44, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat di dalamnya petunjuk dan cahaya yang dengan itu Nabi berserah diri pada Allah memberi putusan atas perkara-perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Ini satu pernyataan yang positif sebenarnya. Karena itu jangan kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan jangan kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan seterusnya. Ini Maidah 44. Kemudian ayat 63-nya, mengapa para ulama, para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan harta yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Nah, ini sudah mulai nuduh sebenarnya. Jadi menuduh bahwa para pendeta Kristen maupun Yahudi itu melakukan pembiaran terhadap umatnya yang salah ataupun tidak boleh makan ini, makan itu, memakan yang haram. Nah, itu kan urusan agama masing-masing, hukumnya masing-masing. Toh tidak mengganggu Anda, Mr. M. Kemudian lanjut ayat yang lain, pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang Islam ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang Islam ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang Kristen. Yang demikian itu karena di antara mereka, di antara orang Kristen itu terdapat para pendeta dan para rahib. Juga mereka tidak menyombongkan diri. Nah, ini agak tersanjung juga kedengarannya bahwa orang Kristen itu pendetanya tidak menyombongkan diri. Nah, mari kita perhatikan ayat-ayat berikutnya. Demikian, sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutar balik lidahnya agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal itu dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahuinya. Pernyataan yang blunder sebenarnya bahwa bagaimana cara memutar balik mulut ini untuk mengatakan bahwa ini adalah ayat-ayat Allah, ini bukan. Sekarang yang kami miliki, Pak Nabi, kami sudah memiliki Alkitab yang ini, Holy Bible. Kemudian juga saya punya Alkitab yang berbahasa Arab. Lalu dikatakan itu bukan dari Allah. Apakah Anda pernah mendengar sebelumnya bahwa ada Taurat yang menjadi pedoman bagi orang-orang Yahudi dan orang Kristen sehingga Anda mengatakan dengan memutar balik dan mengadakan dusta terhadap Allah? Ini juga tidak dibuktikan siapa yang mendustakan, siapa yang membacanya. Kalau istilah umum dan mengatakan perkara-perkara umum kayak begini, saya tidak percaya kalau Al-Quran itu memang datangnya dari Allah. Toh itu Al-Quran itu hanya menceritakan, mengulang-ulangi apa yang ditulis di dalam Alkitab itu sebagai kebohongan belaka kan? Itu kan maksudnya. Tetapi itu surat ketiga ayat 78, saudara-saudara.
Saya bacakan lagi yang menjadi sumber konflik itu. Wahai Rasul, katanya, jangan engkau sedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka di dunia. Mereka mendapat kehinaan, di akhirat akan dapat azab yang besar. Itu surat ke-5 ayat 41. Itu diungkapkan seperti itu, seolah-olah ini apa yang ada di tangan orang Kristen ini memang bertubi-tubi diserang sebagai kitab palsu. Nah, itulah yang dilakukan oleh para mu'alaf ini, sehingga mereka getol sekali untuk menjatuhkan Alkitab. Sementara apa yang Anda lihat dari perjalanan, di mana negara-negara yang mengagung-agungkan kitab Quran itu, saya kira tidak bagus-bagus banget di dalam hal ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Justru berada di tingkat paling bawah, saya kira. Saudara-saudara, dan demikian juga surat Baqarah ayat 77. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Oke, apa yang kamu tahu ya Allah tentang yang disembunyikan oleh orang Kristen? Setelah saya mengalami 20 tahun menjadi orang Kristen ini, orang Kristen merdeka, bebas untuk membahas kitab sucinya. Bahkan di setiap tempat, setiap komsel ataupun PA, pendalaman Alkitab, mereka selalu membaca Alkitabnya dengan leluasa, dengan gampang dan mudah dimengerti. Misalnya saya memimpin sebuah komsel, ya, saya memimpin sebuah komsel, itu lengkap semuanya. Saya suruh baca satu-satu ini yang hadir. Ibu baca ayat sekian, ayat kedua lanjut, muter begitu. Itu salah satu. Tetapi ada juga pendeta kan menyampaikan Alkitabnya dengan leluasa, dan cara menjelaskannya itu paling smart, paling bagus, paling indah dibandingkan dengan kalian itu sudah membaca Arabnya yang nggak dimengerti, diterjemahkan, dijelaskannya menurut kehendak masing-masing. Nah, di ayat 79-nya surat sapi betina ayat 79 katanya begini, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Nulis kitab dengan tangan mereka. Emang Quran nggak ditulis tangan? Orang ditulis tangan dulu. Ya, celaka juga dong, lebih celaka lagi. Nuduh orang lain menulis Alkitab dengan tangan, padahal seluruh kitab itu ditulis dengan tangan dulu, dikumpul-kumpulkan, ya, menulis dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ini namanya maling teriak maling. Emangnya Quran gak ditulis tangan orang? Emangnya datangnya begitu saja?
Ini nggak masuk akal cara berpikir seperti ini ataupun berlogika seperti ayat-ayat ini, saudara-saudara. Ya saya tahu maksudmu, kalau kamu mau jelasin, pintar kalian menjelaskannya. Jelasin ayat itu ya, kita mah sudah tahu maksudnya. Ntar dulu ya. Nah, katanya Quran itu disaksikan oleh seorang Israel, orang Yahudi katanya itu. Nah, tetapi di dalam agama manapun, baik di Yahudi maupun di Islam, kalau satu saksi nggak sah, batal. Nah, katakanlah, itu saya harus baca artinya saja supaya mempersingkat waktu. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui yang serupa yang disebut dalam Quran, lalu dia beriman. Nah, ini satu Yahudi. Tapi saya ketemu dengan ada satu nama lagi, dua Yahudi, hanya dua orang Yahudi yang masuk Islam waktu itu. Dan itu pun hanya menjadi munafik. Sono iya, sini iya. Loh, dia kepala suku, dia juga pendeta. Nah, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ahqaf surat ke-46 ayat 10. Jadi katanya ada satu orang Israel, bangsa Israel, yang percaya dengan Quran ini. Dan katanya menjadi saksi bahwa apa yang diturunkan ini adalah benar. Quran ini. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Kenapa kamu menuduh orang Kristen kitabnya palsu? Ini permasalahannya. Dan ini yang menjadi bagian kenapa sampai sekarang ini keributan terus menerus. Karena suka usil. Kitab suci kok usil banget sih. Nggak ada Alkitab mengatakan Quran itu palsu. Nggak ada, biarin aja. Emang belum datang Qurannya, Pak Pendeta? Iya maksudnya gitu. Ya ampun. Kemudian menuduh Alkitab itu diputar balikan sehingga kitab jadi palsu katanya. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutar balikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka dan merasa kitab itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahuinya. Nggak perlu diulang-ulang itu. Saudara-saudara, tambah lagi satu ayat ini ya, ini cukup 15 menit. Kami melihat wajahmu, Mat, sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah dari kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surah kedua ayat 144. Jadi menurut ayat ini bahwa pemindahan Ka'bah, kiblat itu dari Yerusalem ke Mekah, itu katanya sudah tercatat di dalam kitab suci orang Yahudi dan orang Kristen. Padahal mereka tahu gitu. Tapi memang ditanyain oleh orang Nasrani dan orang Yahudi waktu itu, kenapa kok dipindahkan? Karena sempat berkiblat 17 bulan ke Masjidil Aqsa, ke Yerusalem itu. 17 bulan. Dipindahin sampai sekarang. Enggak ke sana lagi. Harus menghadap wajah jidat hitam itu. Jadi intinya
di dalam Quran, di dalam Alkitab tidak ada ayat yang menyatakan bahwa kiblat itu adanya di Mekah ataupun terjadi pemindahan kiblat itu ke Mekah. Nggak ada, orang tetap ke Yerusalem semua menghadap. Tentang kiblat, ini nanti akan saya bahas di lain waktu. Saya ambil lagi surat Ali Imran ayat ke-71. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Apa yang dicampur aduk oleh orang Kristen ini ya? Setelah saya 20 tahun menjadi orang Kristen ini ngerti semuanya. Pantesan bikin ribut melulu. Nah, kalau saya beriman kepada Quran, artinya masuk Islam lagi, katanya dosa saya diampuni, dihapus bagaimana? Dan sekiranya ahli kitab itu beriman, bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Surat kelima ayat 65. Aduh, capek sekali ya Nabi, salam alaika. Janganlah tipu kita, mana ada. Dan tidak mau orang Kristen masuk dalam surga yang penuh kenikmatan cewek-cewek itu. Aduh. Nah, kebohongan selanjutnya, saudara-saudara, ahli kitab mengenal Muhammad seperti anaknya sendiri. Ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum allazi akhasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang telah kami beri kitab kepadanya, mereka mengenal Nabi M seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Surat ke-6 ayat 20. Jadi demikian. Jadi menumpuk-numpuk. Apalagi kalau Anda semua itu membaca tentang Alkitab yang disebut dengan Al-Quran itu, apa nggak ngakak kalian setelah mengenal Alkitab sebagai sumber kebenaran? Tapi dia bilang dipalsukan. Tetapi di sisi lain disuruh nanya ahli kitab, disuruh nanya saudara-saudara. Jadi kalau ragu tentang apa yang diturunkan di dalam Quran ini, tanyakan kepada orang yang membaca Alkitab. Maka jika engkau Muhammad ragu dalam apa yang diturunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali termasuk orang-orang yang ragu. Surat ke-10 ayat 94. Jadi kalau nggak ngerti, tanya, katanya, tanya kepada orang ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen. Pantas saja sekarang di TikTok mereka maju nanya, itu aja yang ditanyainnya. Di TikTok itu asik juga sih. Saya main TikTok itu. Tapi kalau saya ada di satu Komal, mereka nggak berani masuk karena yang ada di Komal itu pendeta Saifuddin Ibrahim yang bisa mengerti Quran. Nanti dibolak-balik sama pendeta Saifuddin Ibrahim. Apalagi kalau dibalikin, ngata-ngatain orang Kristen kafir, lo saya bilang gitu yang kafir. Next, satu ayat lagi.
Maka jika engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang diturunkan, tanyakan kepada orang yang membaca Alkitab. Orang Kristen tidak percaya kalau enggak begini. Nah, orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Sekarang tandain bukti yang nyata. Apa itu bukti yang nyata? Mukjizat. Dan Nabi itu tidak pernah menunjukkan mukjizatnya kepada pengikutnya waktu itu. Mana ada? Kami nggak akan percaya kalau dia Nabi. Mana ada Nabi dari Arab? Seluruh Nabi dari Bani Israel. Ahli kitab di neraka jahanam katanya. Ini yang paling parah omongannya itu. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan kitab, orang-orang musyrik, masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya makhluk katanya. Syarru, sejahat-jahatnya. Sejahat-jahatnya makhluk itu orang Yahudi dan orang Kristen katanya. Inilah legitimasi mengatakan Muhammad dikenal, mengatakan Alkitab sudah dipalsukan, mengatakan Alkitab itu harus orang Kristen harus meminta kepada mereka bukti yang nyata, tetapi mereka tidak bisa memberikan bukti yang diminta. Terima kasih saudara-saudara, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.